Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Masalahnya ini itu dia yang tadi hemp itu adalah salah satu spesies dari Cannabis sativa ini. Oke, ya, jadi- Namanya bahasa Latinnya Cannabis sativa. Karena dok, kalau pembahasan masalah rokok sama kopi, saya perhatiin kok banyak yang suka nonton ya. Yang Dok, ya? alkohol gimana? Hah? Alkohol. Alkohol belum tahu. Saya kemarin saya cuma dikasih tahu dua itu aja. Nanti cari yang alkohol juga. Enggak, saya Karena cuma itu orang banyak yang konsumsi, Franky, masalahnya. alkohol minuman. Iya, Ya, bukan buat obat luka. saya pikir alkohol 70% gitu kan, etanol gitu apa? Buat 70% buat yang Itu mah hand sanitizer, Franky. ya terlalu banyak alkohol, Dok. Nah, cuman kita mau tahu nih, Dok. Kita kali ini ngomongin sesuatu yang kelihatannya berguna buat kesehatan. Ya, Dulu ada satu iklan di TV, ada semboyan Mensana Incorporesano. ya. Itu iklan apa ya, Dok ya? Lupa saya. Itu artinya kan kamu ke sana, saya ke sono gitu ya. Iya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Itu iklan masalah suplemen kalau nggak salah, Iya. Dok ya. Waktu kita masih kecil. Nah, Sekarang juga masih ada lah, Franky. Masih ada barangnya itu. masih ada, tapi slogan itu, semboyan itu udah jarang di ini lagi. Dulu kan semboyannya Mensana Incorporesano, Ora et Labora, banyak lah yang masalah ngikut-ngikut pakai nama-nama Latin ya, Dok ya. Nah, hari ini kita coba bahas ini, Dok. Susu. Oke, sekarang perhatiin nggak? Kamu sering ke supermarket nggak? Kalau pas diajak, Nggak. Nah, pernah jalan-jalan di daerah sekitar susu nggak? Ada sering, berapa Dok. macam susu yang ada di situ? Macam ya, Ah, susu bubuk sama susu kental manis. susu bubuk, susu kental manis. Satu lagi susu cair kan? Oh, tuh minuman susu. Iya, minuman Tempatnya susu kan? beda. Iya, tempatnya beda. Kan dokter tanya ke daerah susu. Ya. Daerah susu cuma ada 2 tuh. Ya, nah sekarang kalau yang bubuk ya tau lah itu buat anak-anak, daerah buat anak-anak kan, susu anak-anak, susu anak-anak kan, bayi-bayi segala macam itu satu-satu tempat sendiri tuh. Terus kalau susu yang berupa cair itu ada di bagian yang ada Minuman. freezernya, iya kan, yang ada kulkasnya. Enggak, bisa Adem. campur sama kayak teh krisantemum. Ya, oke. Nah, tapi dokter Jaya tahu nggak susu yang berbahaya buat kesehatan, Dok? Tahu nggak? Bingung kan? Kalau pertanyaan saya mesti dipikirin dulu, Dok. Suzuki, Franky bisa diserempet sama Suzuki. Enggak, Dok. Ini susu beneran, Dok. Hah? Susu Yang basi. Susu betul, susu yang udah basi coba diminum. Oh, enggak, tapi kalau susu basi yang diminum ada, Franky. Yogurt teman aja, Franky. Jangan diminum itu, Dok, ditelan. Oke, tapi di bagian susu yang cair itu ada macam-macam sekarang, Franky, nggak seperti dulu. Pernah lihat nggak ada oat milk? Ada Ada dari kacang. ada macam-macam kacang. Hmm. Ada oatmeal, ada susu kedelai, ada segala macam, Hmm. ya. Iya. Tapi Ada ada susu yang barangkali orang jarang minum, Franky. Namanya hemp milk, HMP milk, susu hemp. HMP milk Hmm. buatan Indonesia. Enggak, itu namanya gitu. Jadi komposisi hemp milk. Padahal kemarin saya barusan nonton tuh. Ternyata es krim di yang kita beli di supermarket itu kandungannya bukan murni dari susu. Ya memang sekarang banyak kan itu namanya kan kalau di di fakultas itu ada yang food tech. Food tech itu bisa bikin macam-macam susu dari macam-macam. Nah, itu ternyata susu nabati. Dalam Ya. tanda kutip mungkin itu santan. Iya.
Gitu. Soalnya kan itu waktu itu kan kita pernah ngomong waktu soal kopi itu. Untuk bikin seperti susu kopi, susunya itu diganti sama santan. Nah, Dok, ada komentar yang nyampe ke saya. Apa? Susu pakai santan? Kopi pakai santan? Hah? Minum bajigur aja kata Dok. Tapi warnanya coklat lagi. Kalau ini enggak, kalau susu pakai santan tuh benar-benar warnanya seperti cafe latte gitu. Cafe latte. Tapi rasanya kalau menurut saya lebih enak, Renggi. Jadi artinya susu itu bisa dibikin seperti susu. Nah, ada yang salah satu ini yang saya mau ngomong itu soal ham. Kenapa ham milk Nggak, itu itu? singkatan atau apa sih? Enggak, nama tumbuhan. Ham, HMP. HMP, Nah, itu ada HEMP. HEMP. Nah, HEMP. Ham milk. Itu kalau kamu pergi ke luar negeri segala macam, kayak lihat tuh kayaknya di Indonesia juga kayaknya ada sih. Jadi itu salah satu komposisinya itu ham. Nah, ham itu diklaim sebagai susu yang punya efek baik buat nurunin tensi, tekanan darah. Emang susu lainnya nggak begitu? Enggak, ini klaimnya dia kan itu kan dia ngomongin pasti kelebihannya dia kan. Ngurangin tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan kulit, jadi kulitnya lebih bagus, mencegah Alzheimer. Nah itu dia, Frankie. Kalau sudah ada kata-kata lebih, Dok, di situ, Dokter Jaya kurang satu sebutin kelebihannya, Dok. Lebih mahal. Ya belum tentu. Banyak kelebihannya. Enggak, makanya tapi begini, kalau mahal kan gampang kamu bilang disiasatinya, minumnya satu sloki aja. Dosisnya disesuaikan. Iya. Enggak, ham itu tapi sebenarnya begini. Orang tuh orang tuh begitu dia terus kaget kalau dia tuh sekarang agak ada Google kan. Ditarik Google itu apa? Ternyata itu dari tumbuhan kan, dari biji. Biji pohon ham itu direbus, terus kemudian diulek, dikasih air, nah itu jadilah susu. Jadi rasanya persis susu. Jadi kayak kedelai. Ya, Kedelai kan bikinnya kayak gitu juga, Dok. Rasanya persis susu, tapi lebih ringan. Tapi kandungan bahan-bahan lemaknya lumayan bagus. Bagus. Proteinnya lumayan tinggi. Kalorinya 83 per 240. Per 1 gelas tuh, Dok, 240. Segitu. Dia mempunyai kalsium, mempunyai zat besi juga. Dan rasanya persis kayak susu. Tapi dia punya kelebihan, dia tuh diklaim itu. Nah, sekarang masalahnya apa? Ini persis kayak susu apa dulu? Susu sapi. Susu sapi. Rasanya persis Karena seperti susu sapi. Sapi nanti satu kali saya mau undang tuh ada kawan baik saya tuh, kawan olahraga. Dia dari Sumba. Ya, susu kuda liar, siapa tahu susu sapi, susu kuda, susu kambing, susu itu binatang semua. Ini susu ham. Ini yang paling enak kan sebenarnya susu sapi ya, Dok, ya? Nggak tahu, saya nggak pernah bandingin. Nggak pernah minum susu? Nggak, tahu susu sapi itu susu sapi kan ada macam-macam. Ada yang dari langsung dari peternakan tuh, ada rasanya pernah rasain. Susu yang itu dijual paling enak. Yang segar maksudnya. Ya namanya paling itu harus dibandingin, Frankie. Nih ada 3 gelas. Itu menurut saya versi saya, Dok. Iya. Subjektif. Kalau mau objektif, ada sama di sini kita minum, nah baru rasanya yang mana gitu loh. Cuman kalau yang ini susu dari tumbuhan, sama seperti susu kedelai. Susu dari kacang. Ini dari biji juga, dari susu kacang. Kacangnya ada macam-macam lah. Almond biasanya. Almond ada, macadamia ada, macadamia susu gitu, milknya ada segala macam termasuk kedelai, soy milk. Nah ini si ham ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Nah sekarang gini, saya mau ngasih tahu kelebihannya. Nanti bagian kagetnya dia terakhir ya. Kelebihannya itu satu, dia mengandung arginin. Tapi saya kalau kaget mesti minum sedokat dulu, Dok. Dia mengandung arginin, Frankie. Arginin itu apa? Arginin itu salah satu asam amino. Asam amino. Nah, kalau dia dimakan, yang dari dalam susu itu dimakan, di badan kita berubah menjadi nitrat. Nah, nitrat itu fungsinya melemaskan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah lemas, tensi turun, Frankie. Oh, gitu. Itu. Jadi si pembuluh darahnya lebih elastis gitu, Dok, ya? Dan satu, sehingga jantungnya lebih sehat. Pernah tahu nggak orang yang sakit jantung koroner itu kan dikasih nitrat?
yang dikasih kayak plester gitu. Baru tahu sekarang, Dok. Nitrogliserin namanya, itu nitrat. Nitrat itu bisa ngelebarin pembuluh darah, sehingga kalau orang yang jantung koroner kan dia mampet pembuluh darahnya, dia melebar, hilang gejalanya. Nah, dia mengandung arginin itu, jadi dia baik untuk kesehatan jantung dan melebarkan pembuluh darah sehingga tensi turun. Nah, gara-gara tensi turun, akibatnya sirkulasi Lebih ke lancar. otak juga lebih lancar. Nah, tapi tunggu dulu, Dok. Dokter kan pernah ngomong kalau orang yang ngerokok mengakibatkan pembuluh darahnya kaku, keras, Ya, lama-lama. lama-lama. Kalau dia minum begituan, elastis lagi. Lah, Atau kamu jangan bikin tubuh manusia jadi reaksi kimia Franky. Yang berlawanan kamu tabrak-tabrakin. iya, kan saya kan membela yang dalam kepentingan orang perokok nih, Dok, Ya dalam udah, hal ini. rokok sih udah. Kalau orang Jepang bilang dame. Dame. Nggak boleh Franky. Dame Makanya itu Sirait. enggak, soalnya tidak ada manfaatnya sama sekali buat badan. Yang Oke. lain nih ada manfaatnya. Jadi ini kalau kita rokok tuh ngomong nggak ada. masalah tubuh si orang normal nih, Dok, ya. Ya. Bukan orang yang kemudian sudah mencari jalan supaya pembuluh darahnya kaku gitu ya. Ya. Nah, ini orang yang Oke. normal, suatu ketika dia terkena tekanan darah tinggi, itu bisa dilonggarkan itu, dengan nah. si tadi minum tadi Ah, gitu, Dok, ya. Jantung koroner kan jadi melebar. Mhm. Jadi mencegah penyakit jantung koroner. Jadi itu dirutinin minum itunya. Ya. Nah, jadi semacam kita anggap Ya, minum susu, minum mengganti, susu lah. ya, ini si susu ini kita anggap menggantikan obat penurun tekanan darah tinggi. Kira-kira gitu, Dok, ya. Ya. Dengan cara lebih sehat. Ya. Minum obat kan tuh kimia gitu. Ya, itu efek satu itu. Itu juga kimia, Franky. Arginin itu kimia, Franky. Nggak ada Sama yang tahu, minum. Dok, kalau kita ngomong bukan kimia. Kimia organik gitu loh. Susu itu. Iya. Yang kedua, dia mengandung omega 3, omega 6. Mhm. Tahu nggak apa itu? Omega 3 dan omega 6. Kalau omega doang sih saya tahu, tapi kalau omega 3, omega 6 saya jarang lihat barangnya. Itu barang yang sangat dibutuhkan oleh otak. Hmm. Untuk bisa berpikir tuh kita perlu omega 3, omega 6. Hmm. Jadi dia itu, karena dia tinggi itu, bisa dipakai untuk mencegah Alzheimer. Itu omega ada berapa jenis sih, Dok? Banyak ya? Yang jelas kan ada 3, 6. 9. Oh, banyak. Nanti ya. kita bahas sendiri lah itu ya. Jadi artinya nih orang jangan sampai salah dulu. Kenapa saya tanyain kenapa banyak? Kadang-kadang begitu orang ngomong omega, langsung berpikiran itu zat yang kita perlukan gitu kan. Padahal tergantung omega berapa yang kita perlu Ya, gitu kan, ya. Dok. Nah, gitu. Nah itu makanya kalau anak kecil ya minum susu, dia bilang, mengandung omega 3 gitu. Pernah tahu nggak ada telur ayam yang omega 3? Ada. Ya kalau dipotong bagian merahnya itu merah banget. Nah itu omega 3 karena baik untuk pertumbuhan otak buat anak kecil supaya cerdas. Nah omega 3 omega 6-nya itu dia banyak sehingga dia memperbaiki metabolisme otak dan bahkan konon dia bisa mencegah yang namanya mencegah Alzheimer. Alzheimer tuh pikun kan, Dok? Ya pikun. Nah satunya lagi omega 3 dan omega 6 tuh bikin kesehatan kulit lebih bagus. Nah. Jadi kulit lebih halus, lebih lembab. Orang itu ada yang melakukan penelitian di jurnal dermatologi treatment, itu di salah satu majalah kedokteran. Nah, dia melaporkan minyak-minyak yang dari biji yang hemp itu, minyaknya kan diperas ada minyaknya, diolesin di orang yang sakit eksim, mengurangi gatal dan mengurangi kekeringan kulit. Kering kulit itulah yang kemudian menjadi gejala utama orang yang eksim. Kayak tempo hari saya kan pernah dokter aja sampai lihat kan, buset gatalnya bukan main. Ternyata Nah, itu itu. gara-gara kekurangan lemak. Jadi itu rasanya ya sama seperti susu biasa. Dan itu aman, tidak ada efek samping. Tunggu, jadi si biji tadi nih, Dok, biji tumbuhan tadi itu di treatment, diperes menghasilkan susu. Tapi lemaknya, Iya. si ampasnya kali, Dok, ya, itu bisa berguna juga. Iya. Jadi ini tumbuhan sebenarnya lumayan berguna. Dan itu kalau ya dimakan sama anak-anak
pun boleh. Cuman asal di atas 7 tahun, Frankie. Di atas 7 tahun. Kenapa batasannya 7, Dok? Ya, ya dia udah diteliti barangkali. Dia takut ada efeknya kalau pada anak di bawah, nggak tahu. Tapi seperti itu. Saya pikir dia orang yang sangat agamis, Dok. Karena di kitab-kitab pokoknya kan 7 hari puasa, 7. Nah, ada satu lagi tuh ya di dalam badan itu kan kalau orang sakit tuh ada protein namanya C-reaktif protein. Apa? Serea? C-reaktif Oh, protein. C-reaktif Itu protein. sel yang bisa ngerusak otak ya. Ngerusak otak. Nggak bagus lah. Dia bukan otak, sorry, jantung. Jantung, sel Dia nggak bagus untuk reaktif nah, protein. dia makan itu dia bisa menurunkan CRP itu. Menurunkan. Jadi ini Keren susunya juga, ya? keren. Tadi, Dan ada di dalam kalau kamu cari ini komposisinya berasal dari apa gitu. nah, si HEMP atau hemp milk ini, Dok, itu sekarang ini apa namanya dikonsumsi oleh siapa aja nih, Dok? Nah, itu biasanya mereka dikonsumsi sama siapapun. Cuman dia ada Boleh. klaim. Jadi Nah. bukan cuma susu doang. Dia bilang susu yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Susu yang bisa mengurangi resiko penyakit stroke kan kalau darah tingginya kurang dan segala macam. Jadi pasti ada klaim. Tapi begitu dilihat komposisinya tuh ada hemp. Murni hemp tidak dicampur apa-apa kecuali air nih, Dok, ya? Iya. Cuman ada satu. Kadang-kadang orang supaya rasanya enak sama dia dikasih gula. Nah, gulanya itulah yang bagian yang jelek, Frankie. Gulanya. Ya karena kalau dia gula orangnya kencing manis ya makin parah dong kencing manis. Tapi kan tadi Dokter Jah bilang si hemp milk ini kan rasanya mirip kayak susu asli itu, Dok. Ya. Susu asli kan tanpa gula juga udah enak buat saya mah. Ya sama aja seperti kayak susu coklat kan selalu dikasih gula di situ Frankie. Saya kalau beli susu yang cair, Dok, saya beli yang literan gitu kan, itu yang murni, yang plain. Karena kalau udah dicampur sama macam-macam itu fungsinya buat saya bukan buat susu lagi, buat sekedar ya minuman penyegar gitu kan. Nah, jadi si hemp ini diisengin ditambahin gula sama produsennya. Ya. Oh, Ya itu supaya rasanya enak. ntar kita saring aja, Dok, biar gulanya keluar. Nah, itu dia punya nama lain Frankie. Itu si hemp itu bahasa Inggris ya. Ada yang namanya kadang-kadang disebut hennep. Hennep bahasa mana lagi, Dok? Nggak tahu. Tulisannya HEN EP lagi. iya, hennep atau fumain. Fumain bingung kan? Fumain. Kalau Pumancu saya tahu. Ada satu lagi bang. Bang BANG. Itu kalau di BANG. India tuh namanya bang. di India. Nggak, jadi artinya sih nama apapun. Tapi kalau dia nggak kemasan dalam bahasa Inggris pasti tulisnya hemp. Artinya Hemp wheat. di India dijual, seed. Dok. Dijual. Di Nah. Tokopedia juga kamu cari Saya ada. kan pengen tahu dijualnya di mana aja gitu kan. Kalau Tokopedia mah apa juga dijual. Soalnya kan dia kan suppliernya kan bisa seluruh dunia. Enggak, tapi artinya itu memang ada Frankie. Dan dianggapnya tidak bahaya. Dianggapnya nggak bahaya. Malah tadi ada apa namanya? Kelebihan-kelebihan untuk kesehatan. Ya. Sama persis dengan satu merek rokok yang ngeklaim ada keuntungan untuk kesehatan. Dokter tahu kan ya? Ya. Jika Anda meminum rokok ini dapat melonggarkan pernapasan. Seperti itu atau memang ini sudah terbukti Enggak, ilmiah? ini terbukti karena yang Oke. begini itu udah memang diteliti, makanya kan mereka bisa tahu kandungannya apa segala macam. Makanya kalau yang tadi si rokok itu saya belum tahu tuh ada jurnalnya apa enggak yang menyebutkan khasiat rokok tersebut karena untuk sebagian orang yang memang suka dengan rokok itu ya pasti seneng. Tapi memang saya kan bukan perokok. Tapi kalau saya bukan isep ya, saya cium-cium rokoknya tuh saya taruh di bawah hidung ini, dia rokoknya memang punya beda rasa, beda Iya, karena ini. itu namanya sausnya beda. Dan itu mereka yang dijual tuh sausnya terutama, karena yang lainnya kan komposisinya cuma tembakau sama cengkeh kan. Nah sausnya itu yang membedakan satu rokok Ya. dengan yang lain. Rokok bungkus kuning sama rokok bungkus merah, saya giniin, dua-dua enak, tapi beda, gitu. Lisong, kelembak. Kelembak mah apa, itu yang dukun-dukun ya. Iya. Nggak, kalau lisong itu saya rada bingung enaknya di mana. Nah apa bedanya lisong sama cerutu?
Lisong kan cerutu kan dok? Hah? Lisong di gitu ya? sini, cerutu di luar negeri, Franky. Oh enggak. Cerutu bahasa asingnya apa ya? Sigar. Sigar. Kalau rokok, sigaret. Gitu. Oke dok, balik ke si susu tadi nih dok. Susu tadi itu sudah ada kajian ilmiahnya. Ya, Dia berbeda kandungannya dengan susu yang umum. ya karena ini tumbuhan. Nah, tapi ada juga ketumbuhan. Bisa nggak diimbangi dengan susu tumbuhan lainnya? Apa artinya kan gini? Kalau kita nih dok, sama kan susu dari si biji-biji apa tadi saya bilang Kedelai. bukan biji kedelai. Ya kedelai kan punya kelebihan. Ya. Dia kurang kadar Almond. lemaknya. Almond bagus untuk yang punya perutnya bermasalah. Nah, terus kemudian kayak susu lainnya. Nah, tapi tidak ada yang seperti tadi tuh. Enggak ada. Tadi kan Karena kenapa? Masalahnya ekstrim. kenapa? Kenapa? Dia di situ mengandung cannabinoid, Franky. Cannabinoid. Iya, itu adalah satu bahan kimia. Bahan kimia itu yang menimbulkan efek-efek yang lain. Bahan kimia ini kayaknya udah mulai rada-rada nyerempet yang sesuatu yang dalam tanda kutip ditanyakan boleh dijual di Indonesia apa enggak nih dok ya? Oke. Nah, sekarang saya mau tebak-tebakan sama kamu ya. Ini daun apa, Franky? Oke. Nih, Ini. tebak. Daun apa? Ini di rumah makan Padang banyak. Ya. Oke dok, yang lainnya dok. Makanan Batak juga ada lah. Ya, tapi di rumah makan Padang banyak nih. Apa? Daun sampe. Sampe orang di Sunda lah. Oh iya, sebenarnya. Oke. Ini di rumah makan Manado. Yang Ya kan? pahit yang mana? Ini pahit. Ya. Ini pahit nih dok. Iya. Ini saya masih senang makan nih. Kalau Nah. ini pahit. Pahit. Nah ya, ini Nah, saya sekarang- jelasin dulu nih. Yang sebelah sini, ini pahit. Ini biasanya kalau di rumah makan Manado tuh ditambahin dengan bunganya. Iya. Bunga pepaya. Iya. Ini daun pepaya. Betul dok ya? Iya. Nah, sekarang kalau Ini singkong. masak daun pepaya supaya nggak pahit diapain? Dikasih garam. Bu, kasih garam bisa. Nah. Yang kedua, direbusnya bareng-bareng gitu. Direbus bareng-bareng, terus dipisahin lagi. Yang ini dibuang, ini dimakan. Enggak, pahitnya hilang lagi. Oh gitu. Serius. Oke. Nah, sekarang bedanya di mana itu dua? Oke, ini dua. Ini sorry, ini sesuai kayak gini. Bedanya? Beda apanya maksudnya dokter? Ya beda daunnya. Fisiknya. Nah, kan hampir sama. Yang pepaya, yang daun ini benar-benar seperti jari nih. Kalau yang ini rada bergerigi-gerigi. Oke. Ini kalau nempel nih seperti maple nih. Iya. Ya? Maple itu inian mana? Di Kanada. Lambang negara Kanada. Maple kalau di Jepang namanya momiji. Itu kalau musim gugur, itu tanah itu penuh dengan daun-daun merah, hijau, kuning segala macam. Nah, itu dia momiji. Ya, kalau musim gugur mau semua tempat di subtropis itu buset. Maple. Jadi itu jadi pemandangan bagus orang ke sana ke luar negeri gara-gara itu. Iya. Nah, ini tebakan terakhir. Ini apa, Franky? Ini dan cimeng. Cimeng. Iya. Bahasa lainnya adalah grass. Grass. Ini Grass itu ini rumput. Ini di rumah makan Medan. Ya. Melayu. Iya. Katanya dijual dalam bentuk sambal. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak terlalu yakin apakah memang sambal itu mengandung daun ini apa enggak. Tapi promosinya kemana-mana selalu bilang itu bikin kita ketagihan. Oke. Kalau itu yang enak adalah dibikin gulai kepala ikan, Franky. Pakai begituan, enak, Franky. Serius. Tapi benar nggak sih itu? Benar. Dia pakai ginian nih, Benar. pakai ini. Kalau nggak percaya kamu makan gituan terus begitu periksa narkoba, Franky. Positif, Franky. Problemnya saya nggak suka kepala ikan. Nggak suka Nggak, dok. kuahnya aja, Franky. Kuahnya enak, Franky. Kuahnya ya. Saya nih dok ya. Saya kan seringkali makan ikan. Tapi kan ikan tuh ada yang ikan dibikin ikan gurame terbang. Gurame terbang, begitu guramenya kan terbang begini, kepalanya ngadepin ke saya bilang puter. Nggak bisa saya ngeliatin kepala Takut ikan. lompat ya. Nggak tega aja dok.
Oh enggak, Jadi takut diajak ngomong kamu. apalagi kepala gurame yang gede gitu. Kayak kepala kakap, bukan kepala gurame itu mah. Iya. Gulai kepala kakap. Nah, ini dipakai dulu. Ya, terus di Aceh juga dipakai yang namanya bumbu Aceh. Bumbu Aceh. Memang Nah, tapi sekarang bumbu Aceh ya. Nah, masalahnya yang daun ketiga ini itu kalau kamu misalnya tiba-tiba pelihara di rumah ada pohon seperti itu, kamu bisa ditangkap sama polisi, Renggi. Saya mau tanya sama si Ferry, anak saya di Aceh, sama si Dedi nih, Dok. Itu Inian bener nggak dijadiin bumbu apa? bumbu Aceh. Bumbu Aceh. Enggak dipakai gitu buat untuk melunakkan daging. Kalau dimasak pakai begitu dagingnya dilunak empuk. Tapi kan pakai daun pepaya juga bisa, Dok. Enggak ya, tapi enggak, saya mau nanya, kamu kan ngomongin soal Gideon. Oh, iya. Bukan jangan lain. Diempukin, digebukin, digempuk, Franky. Akhirnya jadi abon. Enggak, tapi ini bikin melunakkan. Termasuk melunakkan itu pakai apa? Pakai bromelian. Bromelian itu pakai nanas. Oh iya. Atau pakai yang itu sekarang di supermarket ada biji apa kotak-kotak putih gitu. Masalahnya ini itu dia yang tadi hemp itu adalah salah satu spesies dari Cannabis sativa ini. Ya, jadi, namanya bahasa Latinnya Cannabis sativa. Cannabis sativa atau ganja. Ganja, cimeng atau grass. Ya. Hasis. Kadang-kadang kalau di itu namanya hasis. Hasis rada beda loh, Dok. Enggak sama. Hasis kan sama opium Bukan. beda sama. Beda ya? Ini kalau Ini hasisnya. di kadang-kadang disebut marijuana, sorry. Yang ini marijuana. Marihuana itu tulisannya. Oke, ya jadi tadi dokter Jaya bilang si hemp tadi mengandung zat cannabinoid. Dan dia itu berasal dari salah satu spesies itu, cannabis. Oke. Jadi Nah, sekarang apa bedanya sama yang dilarang sama pemerintah itu? tapi selama dia punya cannabis, daunnya kan mirip seperti ini, Dok. Ya, hemp juga sama. Hemp juga sama. Sama, salah satu spesiesnya dia. Cuman begini, cannabis ini kalau dianalis secara kimia, isinya itu ya daunnya, bijinya dan segala macam, itu dia mengandung alkaloid namanya. Alkaloid. Ini namanya cannabis kan, cannabinoid. Cannabinoid itu bahan-bahan kimia, ya. Ada lebih dari 100 macam, tapi yang paling utama ada di situ ada dua, ada THC. Ya, dan satu lagi cannabinoid. Cannabinoid itu CBD singkatannya. THC trihidroksi cannabinoid. Cannabinol, trihidroksi cannabinol, THC. Nah, masalahnya yang jadi masalah dengan itu, kenapa itu disebut narkotika? Karena kandungan THC-nya tinggi, Franky. THC itu yang bikin fly. THC. Nah, kalau CBD, cannabinoid, itu tidak bikin fly, tapi punya efek obat. Tapi kan kita awam tuh susah, Dok, bedain yang spesies yang ini sama spesies yang itunya. Iya, makanya kalau di Eropa, kalau mereka punya begituan, kebanyakan yang THC-nya tinggi. Yang fly-nya tinggi. Nah, kalau di dalam masyarakat orang China, ini dipakai sebagai yang hemp ya, dipakai sebagai obat tradisional. Buat obat batuk, obat sakit, obat segala macam, obat. Tapi kalau di India itu juga dipakai buat obat Ajurveda. Pernah tahu nggak Ajurveda? Nggak. Ini disebut Wijaya Leaf di sana. Wijaya Leaf, Daun Wijaya. atau bang di India itu dipakai buat pengobatan. Nah, apa bedanya? Kalau hemp itu adalah salah satu jenis cannabis sativa yang CBD-nya tinggi, THC-nya rendah. Jadi dia nggak bikin fly, makanya nggak ada efek samping. Kalau sebaliknya, Dok, kalau yang satu lagi, Dia yang fly. THC-nya tinggi, ada CBD-nya juga nggak? Ada. Dua-duanya ada, cuman komposisinya. Kalau yang hemp itu THC-nya itu cuma 0,3%. Oke. Nah, Jadi tidak bikin ketagihan, tidak bikin OD, tidak bikin adiksi, nggak apa, makanya efek baiknya semua. efek baiknya ada di situ. Nah, saya mau tahu, Dok, ganjanya ini ganja yang berbeda spesies. Beda spesies. Kalau dia bilang kalau menurut orang Ajurveda, yang di India itu semuanya spesiesnya hemp. Apakah nggak memungkinkan ganja spesies yang sama kita taruh
dikembangbiakan atau dibudidayakan di tempat lain menghasilkan suatu komposisi yang berbeda. Contoh. Tidak. Nggak- Itu genetik, Frankie. Genetik. DNA-nya memang seperti itu. Jadi artinya di Kalau sini- yang hemp itu adalah sejenis cannabis sativa, tapi yang menghasilkan CBD lebih banyak daripada THC. Oke, THC-nya cuma 0,3%. Nah, That's why itu bisa diabaikan lah. Dia bilang makanya susunya tuh aman Nah, gitu loh. kenapa saya tanyain seperti itu? Supaya tidak ada alasan orang-orang yang dalam tanda kutip punya bisnis yang artinya ilegal menyamarkan dengan ini, karena Iya. itu memang beda spesiesnya. Iya, makanya jangan nggak bakal ada di situ misalnya disebutnya misalnya marijuana atau cannabis sativa, nggak bakal ditulis itu, tulisnya hemp, HMP, hemp, HEMP. Tapi Hemp. secara fisik mirip banget. Nah, itu sebabnya saya bilang kalau misalnya kita tuh nggak sengaja memelihara yang hemp, kalau polisi mah nggak mau tahu karena itu adalah narkotika golongan 1. Kamu bisa ditangkap nyimpan, memelihara atau menggunakan, mengedarkan, menjual, kena Frankie. Jadi belum ada suatu pembatas yang spesifik mengenai pembeda antara yang hemp maupun yang non hemp. Enggak, kalau diperiksa laboratorium baru ketahuan. Ya, artinya baru kita lihat bukan fisik tapi kandungan. Kandungan. Setelah periksa laboratorium gitu Iya, dok ya. isinya CBD. Makanya ada beberapa susu itu dia bilang dia nggak ngomong gitu, ditulisnya cannabinoid atau hemp yang lebih aman kalau bahasa Inggrisnya. Tapi itu sebenarnya sama. Cuman ya orang kan kadang-kadang kayak dari bilang wah ini segala penipuan. Enggak, bukan. Hemp itu memang seperti itu. Dia udah ribuan tahun dipakai di dalam TCM, Chinese Traditional Medicine, dan di Ayurveda di India. Banyak dipakai itu. Dan kamu tahu misalnya di suku-suku Indian Amerika, Ya pernah baca. itu pernah itu nggak yang Winnetou? Ini tahu, Terus ketemu tuh sama suku Tomahawk, suku apa tuh? Apache. Apache. Bukan Apache. Terus kalau datang tamu kan mereka Ya, menjambut tamunya. nyambut tamu tuh yang ngisep ganja itu. Ngisep Tapi ganja. yang di sana itu kenapa bisa fly? Karena di sana THC-nya tinggi. yang Frankie. THC tinggi. Ya, tapi itu bikin tenang gitu loh. Jadi sebenarnya. kemungkinan dok kan kemarin ada beberapa orang yang memakai, saya ingat satu cerita di kisah nyata nih dok, yang istrinya kemudian memakai obat dengan daun ganja. Terus kemudian dilarang sama pemerintah sehingga akhirnya istrinya meninggal dan suaminya ditahan. Jadi ada kemungkinan yang dipakainya ini. Ya, Kemungkinan ya dok ya, yang CBD-nya tinggi. Yang CBD-nya Yang- tinggi dong. THC-nya tinggi, ranking yang Kan bahaya. Iya, enggak kan. Oh, Dia CBD-nya kan tinggi dipakai buat betul. berobat. Iya. Dipakai buat berobat, kemungkinan yang dia Iya, pelihara betul. yang ini. Jadi Tapi ini, itu ya masalahnya ya kompleks lah. Kalau dibilang udah itu adalah sesuatu yang ilegal ya ilegal lah. Jadi ini si Malakama nih dok, serba salah. Si Benikiti. Nggak boleh tuh hak cipta dari Tukul Arawana itu. Si Enggak, tapi maksudnya begini loh Frankie. Hah. Ini yang namanya kadang-kadang kan orang-orang masuk tuh kan produk-produk lo asing dari segala macam masuk, termasuk susu hemp. Jadi walaupun misalnya saya nggak tahu ya barangkali ditulisnya hemp, tapi kalau orang Google gitu hemp kok isinya cannabis sativa itu nggak dilarang secara hukum, karena itu dan namanya hemp bukan cannabis, Frankie. Kandungan-kandungan susu cair yang ada di Indonesia nih, Sama susu sapi, hampir mirip. Malah lebih banyak variasi kandungan zat gizinya di situ. Cuman kadarnya memang lebih rendah dari susu sapi, tapi rasa dan segala macam sama. Tapi khasiatnya banyak gitu loh. Kan biasanya orang dikasih susu begituan tuh kalau orang misalnya dia darah tinggi nggak turun-turun dia makan begituan. Terus ada dia punya resiko penyakit jantung makan gituan. Ya kan, barangkali supaya kulitnya makin halus ya dipakai itu. Jadi artinya dok, daun ganja yang tipe ini dikonsumsi orang nggak bikin fly. Enggak. Karena cuma 0,3%. Sama seperti rokok biasa aja. Iya. Ya kan sama dong. Rokok Iya. kan nggak bikin fly, tapi dia tetap bisa Enggak, mengeluarkan tapi yang asap. jadi masalah adalah orang kalau ngerokok ginian dia mau yang THC-nya tinggi buat Iya, fly Frankie. Jadi iya. artinya dia kagak rasa Ya, apa-apa. jadi gini, ini arahnya kemana saya ngomong itu artinya kalau ini dikelola secara legal,
harusnya ini berbagus nih dok. Nah, mudah-mudahan pemerintah aja dok yang kelola dok. Iya kan, maksud saya gini dok, daripada dikelola swasta kemudian nanti disamar-samarkan, pemerintah aja yang bikin. Kan berguna buat kesehatan. Nggak ada jeleknya kan dok? Enggak. Nah kalau nggak ada jeleknya supaya nanti kalau kan gini, kalau pedagang daun ganja kan ngelihat seperti ini kan bisa saja artinya mengambil kesempatan. Barangnya sama, ininya sama, yang satu dijual harga sekian, satu lagi harga sekian, ternyata dua-dua untung. Tapi saya nggak tahu nih dok, yang bikin nggak fly ini kalau dijual harganya sama nggak atau berapa? Wah, nggak Pernah tahu, dapat- saya bukan pedagang, kamu jangan mancing-mancing orangnya. Saya Kan bukan pedagang, di sini ilegal. kalau daun ganja kan gampang kita lihat harganya dok. Gampang. Nggak boleh kalau ketahuan Enggak. daun kering pun nggak boleh. Enggak dok, kalau daun ganja cukup kita lihat berita di TV telah disita sekian ton daun ganja dengan nilai sekian, berarti kita tahu sekilonya berapa tuh dok. Nah gitu. Jadi ini tidak menciptakan pengaruh buruk Nggak ada, buat dia konsumennya. nggak ada efek samping dari ganja. Jadi dia tidak ada efek samping, tidak bikin ketagihan, tidak bikin OD, dan tidak ada withdrawal putus obat. Nggak ada apa-apa Nggak ada, itu. ya? Nggak ada, dia efeknya bagus. Nggak ada masalah. Nah sekarang dia tadi kan dokter Jaya sebutin tuh, kayak yang buat saya menarik tuh adalah untuk melonggarkan atau melemaskan Pembuluh darah. pembuluh darah. Itu kan menurut saya tuh sangat orang banyak perlu dok. Karena orang penderita tekanan darah tinggi itu kan sangat tinggi ketergantungan sama obat penurun tekanan darah. Bahkan dibilang nggak boleh putus, tiap hari mesti minum. Nah kalau tiap hari diminum, efeknya kan pasti nggak jauh dari ginjal dok. Ini ke ginjal ada masalah nggak? Oh, justru bagus buat ginjal karena Nah. salah satu yang paling ditakuti sama ginjal yang bikin ginjal rusak itu adalah darah tinggi, Frankie. Kalau tensinya rendah, otomatis ginjalnya tidak bermasalah, Frankie. Kalau tensinya rendah, Ya, tensi tinggi itu mematikan ginjal, merusak ginjal. rusak ginjal. Tapi kalau dia tensinya rendah, ginjalnya aman. Jadi orang yang mempunyai tekanan darah rendah, dengan kata lain dia punya ginjalnya lebih awet, gitu dok ya? Ya. Ya udah kalau gitu saya banyak tidur aja dok. Kan tekanan darahnya rendah dok. Tidur, tapi kamu tidur terus kemudian mimpi buruk, sama aja lah. Mimpi buruk dikejar-kejar sama setan. Enggak tuh zaman kecil. Ya tapi aneh ya. Waktu masih kecil kenapa orang-orang nggak tahu, saya tuh sering kali dikejar setan mimpinya gitu kan, konyol banget gitu. Sekarang udah gede nggak ada. Itu supresi alam bawah sadar. Kamu mungkin ditakut-takutin waktu kecil, mungkin. Ya. Ada kakak kamu yang nakut-nakutin. Sekarang kita ngejar setan dok. Oke, jadi ini kan boleh dibilang kita bisa produksi nih dok, secara bisnis. Ya. Dengan catatan regulasinya dibenarin dulu gitu kan ya. Kalau ini dianggap sebagai satu yang legal, itu nggak ada masalah harusnya. Makanya tadi saya kembalikan, siapa tahu pemerintah punya rencana mungkin pabrik obat-obatan di Indonesia kan menggunakan seperti ini. Enggak. Ya, tapi mungkin kalau saya nggak tahu ya, tapi kan di sini TCM banyak lagi. TCM banyak. Kayak Ajurweda juga mungkin ada di Jakarta. Karena banyak orang India kan di sini. Nah, mereka salah satu komponennya ada yang begituan kali hemp. Tapi itu tinggal dimasuknya sebagai hemp, bukan sebagai kanabis. Bukan sebagai kanabis. Ya, dan itu adalah obat. Kan sebenarnya kan di dalam kedokteran juga dibilang yang namanya obat sama racun tuh hampir sama, Frankie. Ini balik lagi dok. Kita bicara masalah fisik tanaman ini. Dokter Jaya bilang tadi dari bijinya. Bijinya ada di sebelah mana sih dok? Di tangkai yang lain lah ya. Tangkai, ya. Si kanabis yang THC-nya tinggi juga kan sama. Punya biji juga kan dok ya? Harusnya sama punya biji juga kan dok? Apa akibatnya kalau biji ganja yang tadi kita jadikan susu?
Fly nggak orang minum susu Ya ya? Dok? kalau THC-nya tinggi fly. Tapi makanya that's why itu yang begituan kan itu istilahnya yang ham yang di India itu, yang di budidaya itu adalah ham yang memang THC-nya tinggi rendah. Oke. Ya jadi itu yang menyebabkan dia bilang sih aman-aman aja gitu. Makanya saya tadi ngomong begitu. Mungkin nih kalau ham milknya itu berasal dari Amerika atau Eropa, negara-negara Barat, mungkin bisa bikin fly, Fengki. Karena THC-nya tinggi. THC-nya tinggi. Jadi makanya tadi kenapa saya ngomong begitu, artinya balik lagi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau dalam tanda kutip orang sekarang dikejar-kejar nih dok menggunakan cimeng, karena dari baunya aja udah beda sama bau rokok dok, ya kan, lebih otak lebih cepat pusing lah kalau yang nggak biasa. Nah sekarang produsennya ya udah kita nggak bikin bentuk isepan tapi bentuk susu, kan celaka tuh dok. Orang minum susu fly nanti. Kamu kenapa punya kriminal mind sih? Bukan kriminal, saya justru terbalik dok. Saya mengantisipasi memotong dulu supaya orang jangan sampai mikir ke sana. Kita udah duluin satu step di depan. Gimana supaya kita mendeteksi supaya jangan sampai ini kemudian dijadikan jadi susu kanabis. Jangan sampai terlambat. Begitu kita ngomong begini, orang yang kriminal mindnya langsung mikir, jadiin susu aja kalau gitu. Nah, masyarakat nggak tahu lagi. Tapi kalau dengan cara saya ngomong gini, ya kan pihak berwenang udah tahu. Akan mengantisipasi jangan sampai istilahnya kecolongan. Ada susu yang seperti itu. Karena kan berbahaya. Tujuan kita ngomong ini kan supaya orang tuh sadar bahwa sebenarnya ada pembeda. Ya. Fungsi yang satu THC-nya tinggi, satu lagi CBD-nya tinggi. Dan satu juga kan orang sekarang kan kebanyakan suka ini nih, suka Google Frankie, atau AI. Apalagi yang seperti itu. Kan dia bilang ham apaan ya, gua nggak ngerti gitu. Begitu dia cari cannabis sativa, kan ini kan ganja katanya. Dia ini berpikir bahaya gitu. cannabis sativa yang sama. Iya, padahal itu lain. Padahal spesiesnya beda. Jadi yang satu ini Dr. Jekyll and Mr. Hyde nih dok. Ya kan? Ya. Pada saat dia Dr. Jekyll-nya baik, begitu jadi Mr. Hyde-nya jahat. Ya. Nah ini jangan sampai gitu dok. Jadi saya sih mendorong kalau bisa dibikin satu lembaga formil yang mungkin pemerintah awasin. Ya, Kalau dia punya fungsinya bagus nih dok. Ya, saya senang aja karena istilah kita tadi dok. Berapa banyak orang yang bisa hidupnya lebih nyaman minum susu. Susu kan suatu hal minuman yang menyehatkan. Dapat kandungan nilai nutrisi yang tinggi gitu kan. Ditambah Tapi lagi ada obatnya. Satu hal lagi ada buat pedagang sih. Jual susu gini itu lebih menguntungkan, Frankie. Harganya lebih tinggi karena dia punya khasiat lebih. Nah, tadi kan saya udah bilang, Dok. Ada kelebihannya satu lagi, Dok, lebih mahal. Mahal belum tentu, tapi khasiatnya lebih bagus. Itu dia nilai jual lah, Frankie. Nah, iya. Bukan sekedar kenyang dengan nutrisi kan. Gitu. Karena saya selalu menghindari kata mahal, Frankie. Ya, mahal. Dokter Jenter bilang nggak ada yang mahal. Yang ada cuman duitnya kurang. Oke, nah gitu dok. Jadi intinya di sini masyarakat harus aware juga nih dok. Di Indonesia dokter dia pernah nggak? Kan dokter dia paling rajin tuh ngelihat tuh nutrition fact-nya, ingredients-nya apa sih? Enggak, tapi saya masalahnya saya belum pernah nyoba-nyoba loh, Frankie. Saya lihat ada macam-macam susu ya, saya sendiri sih pribadi ya. Selama ini kalau beli susu cari susu yang asli gitu loh. Maksudnya susu sapi. Nggak pernah nyoba-nyoba. Ya susu kedelai sekali-sekali. Tapi kalau yang kemasan enggak. Jadi makanya kalau yang gitu-gitu saya nggak begitu perhatiin tuh di sini apakah ada di supermarket atau enggak. Kalau susu sapi, Dokter Jaya yang kemasan itu ada dua macam lagi nih dok. Kalau kita bicara yang literan dok ya, ada yang dikemas dalam botol plastik. Itu dia punya expired date-nya cuma 2-3 hari doang biasanya dok, karena itu lebih fresh dibandingin yang sudah ada pengolahan, yang UHT dan sebagainya. Yang kemasannya dari karton berlapis aluminium. Nah dokter Jaya mau pilih yang mana?
gitu. Cuman kalau saya karena di rumah saya yang minum cuma saya doang, yang lain pada nggak suka minum susu sapi. Saya beli yang kemasan pakai kotak karton aluminium, karena itu bisa sampai sebulan 2 bulan kan. Kadang-kadang kita beli stoknya berapa banyak gitu supaya nggak bolak-balik ke supermarket. Kalau yang kemasan plastik itu kayak apa, jerigen kecil lah ya segini nih, itu cuma seliteran 2-3 hari. Kita beli banyak nggak bisa, gitu, expired. Nah, sebenarnya ada yang lebih praktis, piara sapinya, Franky. Seger itu. Kalau kita tinggal di Boyolali dok, nggak apa-apa dok. Ini di Jakarta di disamain kayak di Boyolali ya repot. Boyolali itu kan dia punya. Repotnya di mana, Franky? Mahal dok. Mahal apa gedenya? Mahal. Mahal. Serius nih dok. Jakarta tanah, apalagi tengah kota dok, kayak rumah kita. Per meter berapa? Kandang sapi kalau kita sediain cuma 2x1, cuma ukuran sapinya, itu tetangga pasti komplain. Kita harus beli rumah dengan tanah yang luas supaya baunya nggak ini. Kamu kalah sama orang Sri Lanka, Franky. Di Sri Lanka itu yang parkir di itunya, di garasinya itu gajah, Franky. Dia parkir gajah, dia piara gajah, Franky. Gajah itu jadi kendaraan. Bingung kan? Segede gitu. Saya pegangan dulu dok. Ya sebenarnya ya itu masalah kultur kan dok ya, di Indonesia. Jadi di Jakarta kalau kita piara sapi jelas mahal-mahal. Sapinya sih ya nggak tahu ya berapa harga sapi. Ntar kalau dekat hari raya kurban baru ketahuan tuh harga sapi. Yang jelas. Tapi itu sapi pedaging bukan sapi penyusu kan. Kalau yang sapi penyusu kan beda kan spesies. Dokter Jaya ke Boyolali dia. Di Boyolali itu pertigaan jalan dari Semarang arah ke Surakarta itu ada pertigaan Boyolali, itu ada gambar bukan patung sapi di situ dok. Sapinya putih hitam lagi dok. Ya sapi susu sapi. Di Bandung juga ada Cimori. Cimori bukan di Bandung. Bukan di Bandung. Puncak. Ya Puncak. Kalau di Bandung itu kan sama sapinya kan. Sama. Oke dok, jadi si susu ini dok, sekarang ini sudah umum nggak dok di dunia nih dok, kita bicara dok? Kalau di dunia sih udah umum, tapi di Indonesia kayaknya belum banyak. Masuk. Tapi kalau menurut saya sih kalau dicari tuh ada yang jual pasti. Seumpama kita import dok, kan tadi kita ngomong masalah beli barang nih dok, di Tokopedia kan kita bisa beli apa aja. Mungkin ada suppliernya nih dok. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Boleh nggak tuh? Boleh. Dengan pemerintah kita? Boleh. Emang kenapa dia hem kok? Kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu aturannya. Tapi hem kok bentuknya juga udah beda. Tapi jangan-jangan yang di Thailand dibolehin, jangan-jangan yang ini lagi ya? Atau enggak, yang Thailand yang macam-macam yang lain. tinggi? Nggak tahu. Thailand kan sekarang katanya nih dok ya. Bebas. Makanya saya suka wanti-wanti sama teman-teman saya yang pergi ke luar negeri, kalau pulang dari Thailand ke Indonesia beli oleh-oleh jangan sampai salah beli oleh-oleh, karena kan ganja tuh sudah jadi souvenir di sana dok. Iya. Kita beli. Dan di Belanda juga, Franky. Kalau saya kan waktu itu kan 3 tahun saya bolak-balik ke Belanda sebagai konsultan kan di ICC. Dokter ngeganja. Pergi ke red light di Amsterdam. Pergi ke red light di Amsterdam itu ada banyak warung-warung itu tulis suka nabis. Ya. Itu sepanjang jalan di situ dok, sampai ke jembatan yang kecil-kecil itu baunya udah bukan ciri main. khasnya apa sih, penuh dengan asap, orang situ masuk kayak masuk orang pada ngerokok di situ segala macam. Di pinggir jalannya baunya bukan main dok. Di pinggir jalannya kalau kita lewat situ kita udah cium ini ganjanya bukan main keluar. Nah, ada gambar daunnya itu loh dari jauh juga kelihatan. Tapi hati-hati dok. Dokter Jaya nggak berhenti mampir beli ginian, mampir ngelihat yang lain. Di red light. Ya nggak apa-apa lah, itu di balik kaca lah Franky. Iya. Ngeliatin. Oke dok. Jadi ini artinya kita Dokter Jaya jelasin kayak gini supaya mungkin juga bisa orang membedakan nih dok ya. Yeah. Jangan sampai kita melulu mencap bahwa cannabis itu identik dengan sesuatu yang jelek.
ada kanabis yang baik, Nah, gitu dok ya. ya. Dan satu lebih, jadi jangan punya tanaman kayak begituan langsung dimusnahin aja kalau di Indonesia, karena undang-undangnya jelas ini nggak boleh, Frank. Oke. Punya tanaman hias seperti ini, apalagi Ini udah jelas dilarang. dilarang. Ya, ini udah Ditangkap jelas nanti gara-gara begituan. dilarang melihara atau Menyebarkan, mengembangbiakan ya seperti ini. Menyimpan juga dilarang. Yang Apalagi kayak gini make. nggak boleh. Makanya tadi saya dorong pihak-pihak yang punya otoritas nih dok, otoritas untuk bisa membuat obat. Ikan itu bisa kita jadikan obat kan dok? Emang obat. Kalau itu Ayurveda itu obat, Frank. Nah, kan? TCM itu obat. Bisa dalam bentuk kemasan seperti itu. Nah, sekarang dok, tadi kan kita ngomong masalah susu hemp, dibikin susu. Emang nggak bisa kita ekstrak dok, jadikan obat? Nggak, CBG-nya tadi. ya nggak tahu lah, itu kan bagian food production, Frank. Artinya Mereka- mungkin lebih mahal prosesnya kali dok ya, karena kan itu banyak yang harus, dan ngatur dosisnya juga repot ya. Tapi saya senang dok, kalau nanti ada yang jual dok, saya mau beli buat istri saya, karena dia kan tekanan darahnya tinggi. Dengan minum seperti ini, otomatis dia nggak perlu minum obat penurun tekanan darah. Terus itu konsumsi Asal jangan tempenya mahal-mahal. dikurangin, Frank. Katanya tempe bikin darah tinggi. Barangkali itu sebabnya. Oh iya dok. Kalau dia apa juga bisa darah tinggi dok. Tadi aja kita sambil makan akhirnya nyerah saya dok, nggak mau diskusi lagi. Oke dok, terus dokter Jaya kira-kira usulnya apa dok terhadap si ini dok, si daun ini? Enggak, saya sih nggak ngusul apa-apa. Saya cuma mau kasih tahu orang itu ada yang namanya hemp milk yang memang punya manfaat untuk kesehatan. Itu aja. Dan itu walaupun kalau kita Google itu isinya cannabis sativa, dia itu tidak berbahaya, tidak bikin ketagihan, tidak bikin OD, dan itu malah bermanfaat untuk kesehatan gitu. Karena jurnal-jurnalnya juga ada gitu. Jadi artinya kita harus lebih teliti sebelum membeli. Dan sekali lagi kita tidak menganjurkan orang untuk menanam ini dok ya. Ya, Karena kita belum tahu nih, yang kita rencananya untuk dibilang obat apa nggak obat, malah salah kan ya. iya, Ambil amannya aja, biar pihak yang memang punya otoritas ya dok ya. ya. Punya otoritas, dia bisa membedakan mana-mananya, sehingga tahu yang ini hemp atau bukan hemp. Ya. Ya udah dok, kalau gitu kita tunggu aja dok. Siapa tahu ada yang tertarik dan bikin kita lebih apa? Lebih natural pengobatannya dok ya. Ya. Oke, Dokter Jaya, makasih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!